prinsipnya sama dengan strategi yang kedua. Jadi secara basic seperti itu. Jadi kalau kita bicara struktur organisasi, maka pastikan bahwa terjadi alignment kinerja organisasi dengan kinerja yang core. Cuman konsepnya adalah memang organisasi banyak, ya kan, banyak. Tapi karena keterbatasan waktu dan segala macam itu, maka kita harus memberikan prioritas performance management yang di core bisnisnya saja gitu loh. Dan robos, ya kan, robos gitu loh. Jadi ibaratnya urat nadinya yang paling penting yang harus kita lakukan. Gitu. Prinsipnya seperti itu sebenarnya. Jadi sama seperti yang ini tadi, yang strategi pertama, prosesnya semuanya dilakukan sama, ya. Cuma bedanya pada saat yang strategi kedua itu yang core-core-nya ya. Ini yang saya tandai ini adalah core. Ini contoh saja, misalnya di organisasi ada beberapa divisi, ada beberapa departemen, dan segala macam. Perhatikan yang core. Yang core itu yang apa? Yang artinya duit atau revenue atau keberlangsungan usaha itu tergantung sama dia lah gitu loh. Intinya gitulah. Ya. Kalau dia nggak ada, habislah kita gitu. Bukan mau diskriminasi, memang realitanya begitu, bener nggak? Ya, misalnya yang marketingnya saja begitu ya, atau salesnya aja begitu ya. Betul. HR-nya nggak apa-apa, nggak usah ya kan. HR-nya di outsource aja gitu kan, bisa jadi loh, nggak apa-apa. Atau nanti tinggal minta tolong aja gitu kan. Kayak accounting juga sekarang kan juga mungkin ada beberapa yang di outsource ya. Pajak di outsource dan segala macam. Jadi kita hanya ngurusin yang core-nya saja. Bisa jadi nggak ada masalah. Ya, contoh yang sophisticated tentu saya tidak punya. Yang sophisticated ya, karena itu kan ada di sistem. Ya, ya. Sudah berubah-berubah ya kan. Dan biasanya itu bisnis proses kan sudah ada. Jadi ada di sistem itu, embedded di sistem itu ya kan. Gitu. Ya ada di HRIS-nya. Kalau saya nih sekarang, Mbak Kristi minta, kemarin aja minta daftar ke Pertamina, minta daftar jabatan. Oh, ada di SAP itu. Nanti bisa kita keluarkan di SAP-nya. Ya kan, gitu. Nah, SAP-nya sendiri buatannya macam-macam, nggak mungkin bisa dikeluarkan semua. Ya, nggak mungkin bisa dikeluarkan. Nah, mudah-mudahan nanti ini kita bisa mempunyai software sendiri, Mas Indra. Sehingga bisa kita langsung tunjukkan ya. Saya sebenarnya ada software-nya gitu kan, tapi belum teruji ya, belum software tapi berbasis Excel, dan software itu sudah seperti tampilan web base ya. Sudah saya buatkan seperti itu. Perusahaan besar pun masih melakukan yang pragmatis ini. Gitu. Memang kalau saya lihat belum ada yang benar-benar bisa, kalaupun ada yang core ini ya, yang core yang bisa di apa namanya, bisa seperti Google Maps ya, bisa seperti Google Maps prosesnya. Tapi sebagai sebuah fungsi ya, kita sebaiknya harus mengacu sama yang sophisticated ya. Nanti kita bisa melihat oh sampai sejauh mana nih kita bisa memenuhinya. Intinya gitu, ada yang core ya. Nah, tadi prosesnya sama ya, prosesnya sama. Cuman ada perbedaannya pada saat kita melakukan business process mapping, maka probisnya diusahakan level 1 sampai level 2 saja. Jadi tadi maaf, saya balik level 1 dan level 2. Jadi cukup di sini saja bisa jadi ya. Nggak perlu detail, nggak apa-apa. Yang penting ada kodenya dan level 1 sampai level 2. Itu yang paling penting dulu. Ya. Shortcut-nya seperti itu. Shortcut-nya seperti itu. Jadi 1 sampai 2 di level 2 saja. Tapi sebaiknya untuk yang core boleh sampai level 4. Boleh ya. Oke. Itu. Nah, ini penting ya, penting. Ya, jadi nerobos pun kan, nerobos itu kan lebih cepat saja, tapi bukan terbang kan. Nerobos itu kan sebenarnya jalan gitu ya, tapi lewat jalan singkat gitu loh. Dan robos ya. Terus di accountability mapping juga sama, ya kan? Yang dipetakan itu yang divisi dan departemen core-nya saja yang lengkap ya.
Lalu juga yang workload ini kan sebenarnya basisnya adalah jabatan operasional ya. Yang dilakukan workload itu kan jabatan operasional. Yang core-nya saja lengkap teranalisis. Nah, bisa jadi departemennya core. Nah, yang di sini Anda lihat jabatan operasional yang core. Gitu. Kalau yang di atas ini adalah departemen atau divisi yang core. Yang core. Kalau ini workload adalah karena jabatan operasional itu yang core. Nah, silakan jabatan apa saja di perusahaan rekan-rekan yang core di situ. Ya. Nah, bagaimana dengan proses performance manajemennya? Proses performance manajemennya itu yang company perusahaan itu harus terdefinisikan dan terkalkulasi lengkap all aspeknya. Jadi kalau perusahaan itu harus ya, perusahaan nggak bisa diterobos. Namanya perusahaan, indikator kinerjanya harus terdefinisikan dan harus terkalkulasi. Jadi kalaupun ada performance management, minimal harus punya satu. Ya, minimal harus punya satu. Ya perusahaan itu harus punya indikator performance, harus jelas, harus punya minimal satu. Kalau punya 2 jabatan ya harus dibagi 2. Ya begitu. Dan setiap jabatan harus punya performance management. Nah, kalau yang divisi atau departemen atau jabatan itu yang core juga. Jadi benar-benar dihitung ya, benar-benar dihitung. Yang lainnya nggak usah dihitung, nggak apa-apa. Yang bukan core nggak usah dihitung, nggak apa-apa. Lalu bagaimana dengan yang non-core? Maka dia dilakukan benchmarking ya. Jadi nanti divisi departemen yang non-core itu diterapkan proses synchronize balancing gitu loh. Misalnya, kalau yang core itu hasilnya 120%, ya 120%, ya kira-kira departemen yang lain juga kira-kira sebegitu. Tapi kita juga harus ada evaluasi ya kan, harus ada evaluasi juga. Apakah benar-benar? Jangan-jangan yang core ini komplain gitu. Yang core ini kan komplain, waduh saya sebagai konsumen tidak dilayani gitu loh. Oh, yang departemen itu ya dikasih, udah satu departemen itu dikasih jatahnya 80%, kayaknya nggak dilayani saya gitu kan. Itu penting. Nah, nanti 80% itu adalah akumulasi dari seluruh personel yang ada di departemen atau divisi itu. Gitu. Jadi prinsipnya adalah performance kinerja yang di core itu menjadi dasar untuk menetapkan indikator kinerja yang lain. Nah, tentu supaya fair, ingat tadi ada prinsip ya, diakui individunya dan segala macam. Kalau untuk fair dibandingkan antar individu itu bisa dilakukan proses namanya pair comparison. Jadi kalau misalnya di satu jabatan ada 5 orang, maka kan sebenarnya dia tadi hanya dapetin 80% ya. 80%. Apakah 80% itu rata terhadap 5 orang itu? Tentu tidak. Harus di-compare, benar nggak? Harus diakui kalau dia bagus, dia diakui bagus. Nah, indikatornya bisa jadi melihat tadi proses bisnis dan segala macam. Tentu idealnya semuanya harus ada ya, indikatornya jelas. Gitu. Tapi kalau di core comparison disepakati di situ tidak dituliskan tidak apa-apa, ya kan? Yang penting bahwa disepakati indikatornya ini, ya kan? Lalu di-compare lah siapa yang dapetin 100. Nah, kalau ada yang dapetin 100 tentu harus ada yang berkurang ya. Seperti itu kira-kira. Ya. Jadi secara bisnisnya nggak ada masalah gitu, karena yang core diakomodir. Memang begitu, diskriminatif, tapi memang ya begitulah. Karena yang penting yang harus diakomodir dulu.